welcome back to Female Daily Network YouTube channel barengan sama aku Dori. Nah, di video kali ini tuh video spesial banget karena di video kali ini FD Babes dan FD Dudes bakalan ngasih tau kalian look untuk lebaran karantina pertama kali buat kita semua. Mau tahu look kita semua untuk lebaran pada masa karantina saat ini? Keep on watching! Oke, jadi karena masa-masa pandemi ini juga baru pertama kali banget kita semua kena dan kita semua alamin. Dan lebaran ini juga kita mengalami kayak kita harus lebaran di rumah masing-masing, nggak ketemu keluarga. Tapi pasti kita juga tetap dong pengen ada silaturahmi. Jadi mungkin dari kalian ada yang bikin Zoom bareng keluarga, atau Skype, atau WhatsApp call sama keluarga kalian. Jadi kita mesti tetap kece dong, karena kan kita tetap harus ketemu keluarga lewat Zoom, atau lewat Skype, atau lewat WhatsApp call gitu. Jadi kita juga nggak mau mengurangi kayak lebaran-lebaran sebelumnya yang kayak kita tetap kece, tetap dandan, tapi karena di rumah aja terus kita jadi nggak kece atau kita jadi nggak gaya gitu. Jadi kita tetap harus lebaran dengan kece dan gaya. Oke, jadi ini adalah look lebaran aku seperti kemarin-kemarin. Jadi aku tetap makeup, aku tetap pakai baju lebaran dong pastinya gitu. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang bilang butuh nggak sih kita beli baju lebaran lagi gitu ya, butuh nggak butuh sih, itu tergantung balik lagi dari kalian pengennya lebaran kali ini dengan baju baru atau baju yang lama. Cuman kalau dari aku tetap pakai baju lebaran aku yang lama karena masih pada bagus-bagus semua gitu. Jadi ini aku pakai baju lebaran dari sakara.co gitu. Nah ini tuh set gitu, ada atasan sama bawahannya. Terus udah gitu makeupnya juga kita tetap harus on. Nah ini aku makeupnya pakai cushion dari Something yang shade-nya nanti aku kasih tahu ya di description box atau nanti ada tulisannya shade-nya. Terus udah gitu untuk lipsticknya aku pakai lipstick dari Pixi yang apa ya namanya, nanti aku juga ditampilin ya yang mana yang aku pakai. Terus habis itu aku juga pakai blush on dari Maybelline. Terus maskaranya aku pakai dari Pixi. Terus ini eyeshadownya tadi aku ini aja sih aku eksperimen aja. Jadi tadi aku pakai dari lipstiknya dari Funbow, ternyata kece juga untuk dijadiin eyeshadow. Terus untuk eyebrow alis aku itu aku pakai Pixi juga. Nah terus yang terakhir untuk anting, ini tuh kemarin aku beli di salah satu motion editornya Female Daily namanya Ajeng. Nah tapi nanti aku lihat lagi ya, nanti bakalan dimasukin sih Instagramnya apa. Nah disitu lucu-lucu banget, kalian bisa lihat macam-macam dan yang pasti murah. Nah itu tadi tips look buat lebaran selama di rumah aja. Nah sekarang aku mau kasih pesan dan kesan untuk kalian semua. Jadi pesan aku cuman tetap di rumah aja, terus jangan mencoba untuk memaksakan pulang kampung karena itu bahaya banget. Kasian juga, maksudnya aku juga ngerasain kayak selama ini tuh aku udah 3 bulan di rumah, nggak kemana-mana. Terus kalau misalkan ada orang yang kayak memaksakan untuk pulang kampung, untuk ketemu keluarga silaturahmi, ya aku juga sedih karena kan aku juga nggak bisa ketemu keluarga aku juga kayak gitu-gitu. Jadi pesan aku tetap di rumah aja, terus bikin aja kayak keseruan-keseruan lewat Zoom secara online atau Skype atau WhatsApp call. Masih banyak kok kayak yang bisa kita lakukan untuk lebaran di rumah untuk lebih seru kayak gitu-gitu. Oke, itu aja pesan dari aku. Semoga kalian bisa menerima pesan-pesan dari aku. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau misalkan selama ini aku bikin kalian kesel atau bikin kalian marah, ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian. Aku mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran semuanya. Oke, biarpun aku nggak lebaran, tapi aku mau ikutan sharing aja. Kalau aku makeup look saat lebaran versi aku, lebaran Cinanya aku tuh kayak gimana. Aku nggak tahu gimana aturan di keluarga muslim. Kalau misalnya di keluarga aku, kalau yang Chinese akan pindah-pindah mengunjungi keluarga gitu. Nah cuman karena dari dua pihak papa dan mama aku tuh udah
orang tuanya udah nggak ada, nenek aku, kakek aku udah nggak ada. Jadi sekarang ngepoolnya di rumah aku karena yang paling tua adalah nyokap bokap gue gitu. Jadi karena cuma di rumah jadi lebih santai, pakai bajunya juga sama make upnya. Basically yang gue pakai pasti cuman kayak atasan kayak gini aja, blouse biasa. Ini yang gue pakai dari Skia. Sebenarnya nggak harus merah, cuman ini yang barunya adanya ini kemarin gitu. Terus untuk make upnya juga super light sama aja kayak syuting biasa. Nah kalau misalnya hari ini gue pakai itu lagi pakai cushionnya Something, terus gue pakai bedaknya dari Lucky, terus udah gitu pakai blush onnya dari ada dari Colourpop sama pakai SK juga, pensil alisnya gue tadi pakai Something sama brow mascaranya SK, eyeshadownya masih dari Holika yang kemarin sempat masuk di FD Monthly Favorite. Terus eyeshadownya tadi pakai Urban Decay dan mascara tetap juga pakai masih dari Pixi gitu. Terus untuk lipstiknya gue pakai kombinasi baru ini dari Reka, brand lokal. Sama di combo pakai lip produk terbarunya dari Roll Over Reaction yang shade-nya itu prune sama nue gitu. Jadi buat ombre sama biar tambah kelihatan lebih glossy. Oke, segitu dulu tadi bongkar semua makeup dan baju gue untuk lebaran. Gue mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ke subscriber. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah bikin kontennya tuh maaf-maafan ke diri sendiri, ke teman kantor dan segala macamnya. Sekarang giliran kita minta maaf ke penonton Female Daily in case kalau misalnya kita ada bikin kesalahan selama pembuatan konten-konten selama ini gitu. Dan again mengingatkan karena masih kondisinya masih seperti sekarang, gue tau banget sih kalau misalnya yang namanya lebaran kan kita maunya ngumpul, itu hal yang biasa kita lakukan, cuman demi kebaikan bukan cuma buat kita aja tapi untuk semua keluarga juga dan masyarakat Indonesia yang lain, lebih baik kita di rumah dulu karena untuk silaturahmi itu banyak banget kan yang bisa dilakukan karena kayak sekarang udah ada bisa online lewat Zoom atau lewat Google Hangouts atau lewat WhatsApp yang sekarang bisa 50 orang. Jadi yaudah di rumah dulu aja, nanti silaturahminya bisa di tahun depan atau setelah pandemi ini selesai. Halo semuanya, walaupun gue nggak lebaran, tapi tuh ada sedikit tips and trick untuk look yang bisa gue berikan ketika lebaran pertama di waktu yang seperti ini. Kita nggak boleh ketemu sama kerabat kita, jadi kira-kira apa sih yang Kirti lakukan gitu. Pertama, make up-nya tuh simple aja. Karena kita paling ketemunya virtual juga, tetap harus on make up-nya dari pagi sampai malam karena teleponannya ganti-gantian dan terus-menerus. Pertama, yang penting lo tuh harus pakai skincare dulu, skincare apapun. Yang penting kulit lo tuh udah terprep dengan baik, moisturizer-nya juga udah cocok dengan daily skincare rutin lo. Baru abis itu dikasih lagi ditambahin primer atau biasanya gue pakai Studio Tropic Priming Water. Terus habis itu setelah pakai priming water, gue pakai cushionnya tuh gue sekarang lagi suka banget pakai cushionnya Look Cosmetic. Shade-nya tuh yang paling gelap. Itu cocok banget shade-nya di kulit gue karena selama ini gue kalau menemukan cushion lokal atau foundation lokal itu tuh jarang banget ada yang cocok sama skin tone gue, dan ini tuh bener-bener pas banget dan sama leher tuh nggak beda, nggak lebih merah dan nggak lebih kuning. Terus habis itu pakai concealer seperti biasa Maybelline yang Age Rewind. Terus habis itu blushnya lagi suka banget pakai blushnya SK yang cushion itu. Terus habis itu baru pakai bedaknya itu lagi pakai bedaknya BLP biasa yang tabur. Nah baru deh eyeshadownya tuh kayak eyeshadownya yang krim aja. Sekarang nih lagi pakai Roll Over Reaction. Terus abis itu kalau bisa set bedaknya yang banyakan biar tahan lama. Nah setelah itu baru di set pakai priming water. Aku lagi pakai si Studio Tropic yang setting spraynya itu. Nah kalau dari tips rambut, karena di rumah aja tapi tetap pengen kelihatan tekstur keritingnya bertahan sehari 2 hari, kan lebaran 2 hari tuh. Ya sehari 2 hari, hari pertama tetap harus keramas dulu. Terus styling seperti biasa pakai curling cream. Nah abis itu kan udah tuh tidur, itu pasti besoknya rambut akan lebih kayak nggak ada teksturnya lagi kan. Nah itu tuh aku usahain pagi sebelum dandan rambutnya aku semprot pakai airnya dimasukin aja ke spray bottle biasa. Terus habis itu sampai agak basah, terus kita styling ulang lagi pakai curling cream, atau kalau malas nge-spray pakai air bisa langsung pakai styling cream, tapi
styling creamnya tuh tulisannya yang untuk dry hair. Jadi dia nggak apa-apa, nggak masalah rambutnya kering langsung dipakein itu tuh. Aku lagi pakai John Frieda. Gitu. Nah, selain itu aku di sini juga mau minta maaf kepada subscriber saya Female Lily kalau selama ini aku ada salah kata ngomong di video atau misalkan emang dari aku duduk aja juga rasanya salah gitu. Aku mau minta maaf. Terus habis itu aku juga mau ngingetin buat teman-teman kalian kalau bisa tuh di rumah aja lebarannya, nggak usah mudik biar semuanya tetap aman sekeluarga dan buat diri kamu sendiri juga. Oke, jadi tips and trik lebaran di rumah ala Aga. Satu itu pastiin dulu deh, pada maaf-maafan dulu tuh keluarga. Jadi pas ngumpul enak, jadi nggak ada yang dipendam lagi, ngobrolnya enak, mau celoteh-celoteh segala macam bisa. Dan kalau udah seterusnya kayak gitu, bisa nih misalnya kalau gue sih pribadi tuh nggak ngumpul sih sama yang tua-tua, gue biasanya ngumpul sama yang cilik-cilik. Biasanya tuh ngangon gitu, biasanya pada main game, pada main gitar, pada main PS gitu. Pokoknya ngabisin waktu itulah. Sama paling disiapin tuh, siapin yang paling penting makanannya sih. Jadi setiap kegiatan itu pasti udahnya lapar. Jadi stoknya banyakin aja, kue lebaran, ketupatnya bikin sampai 4 hari lah. Terus juga segala macam lauh-lauhnya. Bentar, ulang. Ini kan kita masih dalam masih dalam karantina. Lebaran ya. Oh, Ngomongin lebaran, kira lebaran nggak karantina. di daerah gue begitu. Iya. Oh jadi, ya gue kagak nyambung nih. Jadi ceritanya sepi ya. Jadi keluarnya kan sepi gitu karena WFA. Biasa udah makan ini. Nah, itu kan tadi biasanya tuh kalau lebaran normal-normal aja keadaannya. Nah, kalau yang sekarang, suasana kayak lagi sekarang ini yang sepi, yang nggak boleh kemana-mana, yang only in home, ya udah jadinya gimana ya? Gue juga bingung kalau di rumah. Apa kek kalau punya TV setel dono? Pasti ada tuh serial lebaran, film dono. Entah itu apa, terus apa lagi ya? Video call bareng-bareng. Biasanya kalau misalnya ada saudara yang udah punya balita gitu kan, wah ini siapa nih gini gitu. Dan jangan lupa juga jadi skema buat angpaunya itu transfer. Kagak. Udah beda lagi tuh, udah kagak begini lagi, kagak udah dicek. Gitu aja sih yang penting buat lebaran ya. Untuk baju baru, ini yang gue pakai sih baju tahun lalu ya. Karena emang baju koko ini apalagi warnanya juga nggak begitu gue suka, jadi pakai setahun sekali. Nah kalau untuk tahun ini biasanya sih pasti beli lagi nyokap gue, nyari alasan juga kan kenapa itu kan mau keluar segala macam gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya online shop, gue juga nggak tahu datangnya kayak gimana, tapi pasti beli lagi sih. Ini buat stok aja lah gitu. Oke, terakhir gue mau minta maaf kalau ada banyak salah kata, banyak gibah-gibah non manfaat. Ya dimaafin lah ya, kalau nggak maafin juga apa salahnya sih gitu kan, nggak maafin gua. Mulai bingung nih. Gue juga bingung ini. Lapar Pokoknya rasanya. intinya maaf-maafan aja lah ya. Nah, ini tips dari gua untuk mengawali atau melewati Ramadan dengan new normal ya nyebutnya, new normal. Jadi salah satu dari tips gua itu, pertama, gue udah dari jauh hari merencanakan mau masak apa. Terus yang kedua, gue udah punya list siapa yang bakal gue telepon duluan setelah Idul Fitri. Gue bakal belanja barang yang gue butuhin sih itu. Jadi 3 tips ini, gue mulai jelasin yang dari pertama ini, gue bakal merencanakan gue bakal mau masak apa. Karena kita di rumah aja sih ya. Jadi udah pasti membiasakan diri satu masak. Jadi gue pilih menu yang nggak pernah dimasak selama buka puasa atau selama work from home. Entah lu mau masak apa aja, menu yang lu suka. Terus dan pasti pas hari Idul Fitri ini jarang lu makan sih, intinya itu. Bisa aja yang mungkin udah punya pasangan, istri lu, suami lu bisa janjian bareng buat bikin sesuatu untuk dimakan. Atau bareng sama nyokap lu, atau sama bapak lu, atau sama kakak lu, janjian lah pokoknya buat sesuatu untuk dimasak atau dimakan bareng. Intinya itu. Terus yang kedua tadi apa ya?
bikin list siapa yang mau gue telepon. Nah yang pasti ya kita kan udah punya prioritas orang siapa-siapa aja yang dekat sama kita ya. Jadi pasti yang pertama list gue orang tua sih. Orang tua, ponakan, sepupu, terus ya mungkin aja bisa teman-teman yang pasti belum janjian sekarang tapi bakal gue bikin list untuk janjian teleponan. Nah yang ketiga beli barang yang pengen gue pengenin tuh sebenarnya nggak ada yang gue pengenin sih, cuman lebih ke kayak apa ya? Jadi kayak ganti suasana sih. Kayak sebelumnya kan selama puasa ini gue biasa pakai kaos doang ya. Nah pengennya nih nanti setelah ya corona selesai gue masuk kantor bisa pakai kemeja atau punya kemeja baru atau punya sepatu yang jenisnya baru, nggak sneakers aja, bisa boots, bisa sepatu teplek lah buat dipakai jalan-jalan. Nah kali ini gue juga bakal minta maaf sama para subscriber, member FD untuk video yang udah gue buat. Mungkin teman-teman buat kalau ada yang menyakiti hati atau nggak berkenan lah intinya. Jadi mohon dimaafkan, nggak ada kesengajaan. Karena itu ya mungkin emang spontanitas tapi benar-benar nggak ada kesengajaan dari kita sendiri, dari gua mungkin, dari Aga, dari Imani, teman-teman FD Babes yang lain, teman-teman FD Dudes yang lain. Terus minta maaf kalau aplikasinya sering problem mungkin ya, karena gue sendiri gue sebagai seorang yang ngetes mungkin ya, tolong di report aja nanti ya. Beda di komen sendiri, oh Mas Pras nggak bisa ini nggak bisa itu, di komen aja. Mungkin masuk list kerjaan gue nanti. Jadi intinya ya kita dari tim Female Daily minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini benar-benar aktivitas yang baru dari kita ya, belajar dari rumah, kerja dari rumah, terus silaturahmi dari rumah. Tapi dari gue kita di sini belajar flexibility. Jadi apa yang harusnya nggak diprioritasin ya jangan dipikirin. Jadi gue spesifikin mungkin oh gue nggak bisa olahraga nih nanti di rumah karena gue biasa nge-gym di tempat luar lah atau di tempat gym spesifik gue, atau oh gue nggak bisa ketemu teman-teman gue nih. Tapi kan balik lagi ya, yang namanya belajar fleksibilitas berarti kan kita memprioritaskan yang harus diprioritaskan. Jadi kesehatan orang-orang di sekitar kita udah jadi harus prioritas yang kita prioritaskan. Ya pokoknya ya prioritas utama. Nah jadi belajar fleksibilitas itu jadi prioritas utama kita. Jadi jangan terlalu berpikir hal-hal yang negatif, coba belajar positif. Jadi stay safe, terus tetap berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang-orang sekitar kita supaya nggak ada jurang pemisah ketika kita kerja di rumah atau silaturahmi secara langsung kayak gitu. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network. Stay safe and healthy dari Female Daily Team Network. Female Daily Team. Bolak semua tuh guys. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network. Jadi dari Nggak jadi. oh nggak ada. Jadi langsung Action. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network. Sekali lagi, action. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network. Ulang. Action. Stay safe. Apa sih gua? emosi teman-teman. Action. Stay safe dan apa? Stay safe apa? Stay safe tuh apa, Pras? Lagi pelan-pelan. Action. Stay safe and Lovely. peace, love and gaul. Stay safe and healthy dari tim Female Daily Network.